tanpa tuning pun DNB bisa langsung running sih. Kita bersyukur kita bisa grebek semuanya. Apa yang ada di dalam box GSL itu. So, Anda juga bisa lihat area penonton yang nanti akan di cover oleh sistem speaker kita. Salam Promedia. Kembali kita ada di Sentul International Convention Center, SICC. Hari ini kita lagi preparation untuk konser David Foster yang akan diselenggarakan hari Sabtu nanti. Hari ini masih hari Kamis. Jadi kita lagi selesai loading, kemudian sudah di setup semuanya. Speaker sudah naik semua dan LED, lighting semuanya lagi setup. Hari ini hari analyzer, jadi kita akan gerebek sistem, kita akan ngulik sistem apa yang digunakan dan yang lebih dalam lagi bagaimana kita mempersiapkan sebuah sistem untuk konser yang begitu besar. Ikuti gerebek sistem para netisound, nanti kita akan bedah satu persatu. So, please check it out. Nanti kita akan bicara dengan sistem engineer kita, Nelson, yang sudah mempersiapkan desain array calc-nya. Seperti biasa di Sentul International Convention Center sudah formatnya enak, secara akustik sangat baik. Demikian juga sitting position yang sangat proper sekali untuk sebuah kebutuhan konser. Kenapa? Karena leveling teatrikal dan setengah lingkaran ini sangat membantu sekali untuk penempatan layout speaker placement-nya. Nah, hari ini persiapan konser David Foster menggunakan speaker DNB Audio Technic GSL series. Kita dengar suara di belakang. Nah, ini adalah bocoran suara analyzer. Kita akan lihat responnya dan bagaimana hasil analyzernya nanti kita akan kupas bersama-sama. Yuk, kita lihat bagaimana analyzer DNB GSL series. Ikuti saya. Sekarang kita akan melihat apa sih yang dilakukan dalam proses analyzer sistem yang cukup besar seperti ini. Nelson, dia sedang menginjek desain array calc simulation yang dibuat dan beberapa gambar rencana simulasinya seperti ini. Nah, nanti akan ditunjukkan bagaimana respon frekuensi di seluruh ruangan, berapa SPL, warnanya seperti apa, merata apa enggak, terjadi comb filter apa enggak. Dan bagusnya dengan array calc DNB sangat akurat sekali. Di atas 95% apa yang ada di simulasi array calc itu exactly sama di kenyataannya. Sehingga kita bisa prediction software-nya sangat akurat sekali. Kenapa DNB bisa se-powerful itu? Karena dari software-nya, dari power amp-nya, dari speaker-nya, semuanya berangkat dari satu pabrikan. Jadi bukan OEM atau bukan software yang digunakan oleh banyak pabrikan lain. Nah, kita bisa lihat kenapa komputernya kok banyak. Karena ada dari Reka, lalu ada juga satu lagi dari Smart Life, software untuk analyzer system. Sekilas apa yang kita bahas dulu di area FOH. Mixer FOH menggunakan Digico SD8, SD8. Untuk di monitor menggunakan Yamaha PM7. Kok masih ada mixer kecil Digico S21, S21? Menurut riders akan digunakan untuk band pembuka. Kenapa nggak jadi satu aja? Nah, inilah profesionalitas dari big name artis seperti David Foster supaya tidak mengganggu. Sebetulnya kita bisa melakukan snapshot atau disusun nih bandnya ada berapa, siapa yang tampil. Tapi spesifik untuk konser kali ini di band pembuka khusus disediakan satu mixer kecil, yaitu Digico S21. Di depan saya ada Grandma mixer, itu tentunya untuk lighting, lalu juga ada visual untuk video mixer. Di sini area multimedia, di belakang dari audio system, dan di depannya adalah area FOH audio mixer. Setelah ini kita akan ngecek apa sistem yang digunakan, powering system, dan sampai koneksinya ke speaker atas. Nanti kita akan lebih bicara detail lagi, sementara Nelson sedang melakukan analyzer. Jangan digangguin. Ini titik kritikal bahaya sekali supaya kita bisa memastikan apakah hasil array calc simulasi software betul-betul sama persis dengan kenyataannya ketika diterapkan di ruangan yang sesungguhnya. Kita akan buktikan nanti hasilnya sama dengan beberapa titik microphone analyzer yang kita
gunakan untuk mengukur respon dari speaker. Kita akan bahas dulu dari microphone analyzer apa yang digunakan. Ini rahasianya. Microphone analyzer apa yang digunakan oleh tim Sumberia Rental Company untuk mengeset DNB Audio Technic GSL series. Bisa dilihat mereknya Artwork, tipenya M30. Ada 3 tipe yang biasa dipakai untuk microphone analyzer, dan Artworks adalah salah satu produk yang menjadi standard requirement untuk analyzer. Bahkan direkomendasikan juga oleh Smart Life software analyzer. Ada M23, ada M30, dan top of the line-nya adalah M50. Yang membedakan apa? Respon frekuensinya dan sensitivitasnya. Jadi kepekaannya semakin tinggi M50, hasilnya akan semakin detail. Sehingga apa yang diukur akan kelihatan sekali. Cacatnya, respon frekuensi di ruangan secara akustik seperti ini, seperti apa, akan kelihatan sekali. Saya merekomendasikan sekali buat para netizen sound engineer yang mau belajar dan mendapatkan hasil yang terbaik untuk menganalisis sebuah sistem dengan mikrofon Artworks. Karena menjadi riders para sistem engineer seluruh dunia. Ini analyzer sistemnya. Kita akan masuk tahap berikutnya setelah dianalizer adalah bagaimana connection dari power amp ke speaker sistemnya. Yuk kita grebek. Oke, konser dari David Foster and Friend di SICC ini disupport oleh Sumberia Rental Company. Salah satu rental yang cukup besar, bonafit, dan punya inventory barang yang sangat standar dunia. Sistem apa yang digunakan di konser David Foster ini? Main PA system menggunakan GSL series, DNB Audio Technic GSL series. Ada 12 kiri, 12 kanan. Dalam satu splay 12 itu terdiri dari 10 GSL 8 dan paling bawah 2 box GSL 12. Apa sih yang membedakannya? GSL 8 disebut 8 karena coverage horizontalnya adalah 80 derajat. Sedangkan near field-nya yang paling bawah GSL 12, horizontal coverage-nya itu 120 derajat. Sehingga area paling depan, di sisi paling depan, dia bisa mendapatkan coverage dari atas main speakernya. Apa yang ada di dalam box GSL itu? GSL adalah salah satu the latest technology, the biggest bahkan yang dipunyain oleh DNB Audio Technic, dan so far masih menjadi top riders dari international artist. Itu sebabnya ini highly request banget. Di dalam satu box GSL, baik 8 maupun 12, drivernya ada 6 driver. Mainnya menggunakan 2 kali 14 inci menghadap ke depan. Kemudian sisi, kalau nanti Anda lihat di sisi samping dari speaker GSL itu ada kayak grill lagi, itu knalpotnya. Itu low frekuensi juga. Ada 2 kali 10 inch, menyebabkan tenaganya jauh lebih ngedorong ke depan. Lalu ada satu lagi mid frekuensi, yaitu 1 kali 10 inch. Yang 3 itu HF drivernya. 3 kali 1,4 inch exit compression driver dengan 3,4 inch coil. Sehingga tenaga ke depan sudah jangan diragukan lagi. Kalau tadi kita bicara long through dengan near field, lantas vertikalnya gimana? Kita bisa mengatur splay dari vertikal GSL dari 0 sampai 7 derajat. Jadi kita bisa hitung kalau 12 box, kalau lantainya lurus tentunya akan diperlukan lebih banyak speaker yang harus display. Karena jaraknya akan makin jauh. Semakin kecil tentunya semprotannya makin kenceng. Bayangannya nih para netizen supaya gampang, seperti kita nyemprot nyiramin tanaman aja. Kalau selangnya kita gencet lebih kecil, tentunya airnya muncratnya lebih jauh. Demikian juga speaker ini. Set fill-nya apa, Pak Yosua? Set fill-nya ada di sebelah kanan dan kiri, itu menggunakan DNB J series. Ada 10 kiri, 10 kanan. Dalam satu splay itu 8 J8, 2 box J12. J isinya 2 kali 12 inci. Kita sekarang masuk kepada sisi bawahnya. Subwoofer apa yang digunakan? Yuk kita lihat secara langsung. Nah, ini sekarang kita membahas untuk subwoofer sistemnya. Ada apa yang di paling depan, baris depan. Atas tadi 12 kiri, 12 kanan GSL. Subnya menggunakan SL sub. SL sub ini isinya apa? SL sub adalah sub yang kardioid. Bayangkan dulu zaman Q series itu kita mengenal ada namanya teknologi CSA, Cardioid Subwoofer Array. Jadi untuk membuat cardioid sebuah subwoofer, apa sih cardioid?
suaranya arahnya ke depan 180 derajat. Karena rata-rata subwoofer biasanya 360 derajat. Tapi kalau cardioid dia bisa 180, jadi arahnya hanya ke depan. SL Sub sudah menggunakan teknologi tidak perlu 3 box speaker arahnya jadi ke depan, tetapi sudah jadi 1 box. Bayangkan dulu waktu Q 2 box ngadep ke depan, 1 box ngadep ke belakang, itu baru bisa mengarah ke depan. Sekarang dengan SL Sub yang saya dudukin ini, ada drivernya 3 kali 21 inci. 2 ngadep ke depan, yang 1 kita lihat dia ngadep ke belakang. Jadi jangan kaget kalau di belakang subwoofernya ini ada grill. Karena ada 21 inci yang mengarah ke belakang, jadi knalpot belakangnya. Sehingga energi dari subwoofer ini low frekuensinya betul-betul langsung mengarah hanya ke depan. This is the monster. Salah satu, one of the biggest subwoofer dari DNB. 3 kali 21 inch. Lantas, ada apa di depan kok ada ditumpangin speaker? Ini ada speaker namanya untuk front fill speaker. Karena kalau kita lihat areanya kan ada penonton yang ada di depan, sehingga sudut dari speaker atas nggak akan nyampe untuk mengcover yang paling depan. Sebetulnya masih nyampe, cuman mungkin vokalnya jadi kurang detail. Itu sebabnya vokalnya di cover dengan DNB J8. Sama drivernya, 2 kali 12 inci. Dengan J8 ada 4 unit. Dan kita akan melihat sekarang lagi di analyzer, suara analyzer dari J. Kita lanjutkan berikutnya. Oke, kita sekarang ada di power M rack dari subwoofernya. Semua power M untuk SL series menggunakan power D80. Ada 4 channel, di mana masing-masing channel dia bisa drive 4 kali 2000 watt main di 8 ohm atau 4 kali 4000 watt main di 4 ohm. Tetapi nanti kita lihat di sisi belakang dari colokan keluaran kabel listriknya. Bayangkan di 80 hanya menarik 2000 watt tarikan listriknya, tetapi dia bisa menghasilkan daya untuk mensuplai ke speaker 4 kali 2800 watt. Jadi bisa dibayangkan betapa efisiensi dari power M D80 ini luar biasa. Ini paling atas, top of the line dari power DNB. Jadi semua tenaga dari sini, dan setiap 1 box SL Sub itu diperlukan 2 channel power D80. Jadi 1 power hanya bisa ngedrive 2 box SL Sub, kira-kira gitu. Nanti kita juga akan melihat berapa kebutuhan GSL atas, powernya butuh berapa gitu ya. Jadi kira-kira 1 power D80 itu bisa mengedrive 2 box GSL. Wow, boros banget kan sepertinya ya. Tapi itulah sebabnya sehingga GSL bisa menghandle, menghasilkan, mereproduksi sebuah tenaga suara yang sangat besar sekali. Nah, sekarang kita akan melihat power apa yang digunakan untuk semua J series. Yuk, kita lanjut lagi di side fill speaker DNB J series. Let's go. Nah, sekarang saya berada di sisi samping atau wing. Sekarang saya ada di sisi kiri dari SICC, di mana saya membelakangi power yang mengedrive side fill dari DNB system. Ada di atas saya, ini adalah J8. Ada 8 box dan J12 di box yang paling bawah. Jadi totalnya ada 10 box. Power apa yang digunakan? Saya akan tunjukkan powernya. Ini rada jadul, power yang sudah discontinued cukup lama tapi bandel. Ini badak, betul-betul badak ini power. Menggunakan power D12. Kalau yang D80 tadi 4 channel, D12 ini 2 channel. Secara powering system hampir sama, cuman memang rada boros karena dia 3U 2 channel. D80 itu 4 channel tapi cuma 2U. Kebayang ya, efisiensi dari teknologi dari zaman dulu sampai sekarang. Karena kalau zaman power dulu transformer, misalnya sekarang semuanya sudah switching, semuanya pakai trafo, sekarang udah semuanya chip semuanya. Dan semua power dari DNB selalu built-in DSP. Jadi DLMS, Digital Loudspeaker Management Systemnya sudah built-in di dalam powernya. Power D12 ini dulu digunakan untuk semua seri DNB. Teknologi yang 2 channel itu cuma ada 2 power, D12 dan
D6. Untuk D12, D6 semuanya sudah discontinued. Lalu untuk installation series sekarang sudah keluar tipe-tipe baru dari yang kecil sampai yang paling gede sudah ada. Oke, nah di samping saya ini apa? Nah ini J-Sub. Apa bedanya J-Sub dengan SL-Sub? SL-Sub 3x21 inch, porsinya sama. J-Sub 3x18 inch, sehingga lebih rada kecil gitu ya. Gila, yang luar biasa di NB kalau bikin sesuatu, mau SL-Sub, mau J-Sub, semuanya bisa digantung. Peletakannya seperti apa? Layout driver komponennya sama, 2x18 ngadep ke depan, dan nanti kalau dilihat di sisi belakang, itu ada 18 yang ngadep ke belakang. Jadi itu knalpotnya lagi. Ada satu lagi nih, dari Sumberia punya, kok masih ada pakai DLMS sih Pak? Padahal semua speaker di NB sudah built-in DSP, sudah ada speaker manajemennya. Yes, tapi jangan lupa ini Lake Processor, salah satu the best DLMS. Kayaknya cuma 1U, 4 in, 8 out dia. Ini untuk mengatur tambahan speaker. Apa sih contohnya? Contohnya nanti kita akan lihat. Karena front fill-nya tadi di depan ada 4x J8. Sisi kanan kirinya kan nggak dapat front fill-nya. Itu sebabnya ada tambahan speaker. Nah, ini saya tunjuk ini. Ini untuk front fill. Sebetulnya aplikasinya tadinya speakernya ini untuk stage monitor. Namanya DNB Max Speaker Monitor 15 inci coaxial driver. Tapi dalam aplikasi di sini digunakan juga bisa untuk front fill di sisi side fill. Oke, itu gambaran dari sistem main PA, front fill, lalu side fill-nya. Kita sekarang lihat powering system untuk PA sistemnya itu seperti apa sih. Let's go. Nah, ini kita menggunakan Yamaha Rivage PM7 untuk mixer monitornya. Semua mikrofon menggunakan Shure. Kalau nggak salah ada beberapa juga Sennheiser untuk antena combinernya semuanya Shure semua, mikrofon Shure semuanya menggunakan untuk. Nah, sekarang kita lihat SD rack-nya. Kita mengsplit dari rack Digico 192 kHz. Ini adalah SD rack yang digunakan dari SD8 di FOH. Sedangkan yang di sisi sebelah ini adalah rack dari PM7. Jadi kita split, kemudian ini kerjasama luar biasa ini. Digico SD8 di FOH dan Yamaha PM7 di monitor. Oke, kemudian di split secara digital, koneksinya sudah menggunakan kabel fiber optik. Jadi kalau Digico menggunakan teknologinya octa-core, jadi udah aman banget, dijamin nggak ngelek-ngelek lah pokoknya, karena memang sudah aman sekali. Stage monitoring selain menggunakan Max, ada banyak sekali. Sumberia punya sampai hanya 24 box juga punya tuh Max ya. Stage monitor 15 inci. Ini menggunakan sekitar belasan atau 20 biji, tapi beberapa yang menggunakan wireless in-ear monitor, ini adalah prosesor Aviom. Jadi Aviom terkoneksi dengan Yamaha untuk beberapa pemain, penyanyi yang menggunakan wireless in-ear monitor, mereka bisa ngontrol kebutuhannya seperti apa. Wah, keyboardnya kekencengan, kecilin sendiri. Wah, drumnya ini kekencengan nih, di monitor keyboard tinggal mainin sendiri. Jadi secara band betul-betul dedicated, mereka bisa mengatur monitoring sistemnya. Dan semua sudah dibikin secara automation. Personal monitor series. Lalu wireless in-ear-nya bisa dilihat itu punya Sumberia, boxnya, racknya PSM 900. Wow, ini udah paling atasnya. Zaman dulu ada PSM 300, sekarang udah PSM 900 semua. Oke, apalagi tadi power yang kita mesti lihat. Kita akan lihat power D80 untuk PA sistemnya. Let's go. Wah, ini bagian yang lumayan paling seru buat para pemain musik nih. Pak Yos, David Foster backline-nya pakai apa sih? Nah, ini puncaknya ini. Sebelum ditata semua, mumpung masih berantakan. Ini ampli untuk basis, pakainya Ampeg. Kemudian grand pianonya sudah disiapin untuk David Foster besok. Jadi langsung dia main sendiri, dia juga conduct langsung, dia pimpin sendiri jadi director dari di stage-nya. Monitornya pakai apa? David Foster aja pakai DNB Max. Jadi ayo kalian yang mau dengerin suara yang clarity, detail untuk di monitor, DNB ada Max itu 15 inci, ada M2, ada M4. Dulu ada juga itu Max 12, Max 12 tapi discontinued. Jadi kalau mau yang M2 2x12 ada juga M4. Itu yang lumayan yang paling top atasnya. Kemudian drum pakai DW, DW. Kemudian yuk kita lihat lagi backline-nya apa saja yang digunakan. Nah, ini seru nih kita lihat Yamaha Motif
XF8, ada juga XF7 dan juga Montage 8. Semua backline dan monitor kayaknya sama Mas Doni nih, kerjasama nih tadi stikernya aja kelihatan. DSS, luar biasa, sebuah kolaborasi antara Sumberia dan Mas Doni. Salam Mas Doni, matur nuwun. Ini backline-nya kita grebek nggih, nggak ketemu Mas Doni tadi, tapi kita grebek. Ini masih ditata semua dan stand-stand semuanya. Tentunya kalau kalian mau menggunakan aksesoris stage equipment yang the best, Konig and Meyer. Udah, lihat logonya, beda. Konig and Meyer, Jerman. Semuanya made in Germany. Mesti, ya kayaknya sepele. Tapi backline seperti ini, kita butuh sesuatu yang rats, apalagi untuk kebutuhan profesional ya. Jadi sampai stand-stand aja nggak kaleng-kaleng. Semuanya betul-betul standar international artist. Tuh, lagi di setting sama engineer-nya. It's okay. It's fine. Please. So, can we talk just for a while? Just for a while. Oke. Ini kesempatan yang langka banget nih. Kita langsung sama engineer backline-nya dari David Foster. Excuse me. Oh, Wah, sorry. thank you so much. You are... Thank you. This is the right time. Yes, this is Let the me perfect introduce time. myself. I'm Joshua. What's your name? I am Dave. Dave. Nice to Very meet you, nice to Dave. meet I'm you as Joshua. well. Okay. So you set up for the drum for the day after tomorrow for the Yes, concert. for the concert. Okay, so this DW drum is the rider's request by the band, or He's endorsed by DW, so he likes DW drums the best. so this is the riders, yeah? Yes, yes. Okay, I Yes. saw you when you set up everything and then preparing all the drum. What is your expectation to set up the drum, and maybe what is the request from the David Foster? Thing is that the drums and the cymbals are all in the same place, so that when he's very comfortable, Okay, each drum and each cymbal is the same every day. okay, So I use a tape measure and a tuner to make sure all of the drums sound the same every day, look Okay. the same every day, and are at the same height. It's for JR, he likes the drums to be the same note the every same day. note every day. every Okay, day. So sometimes each drummer is different. okay. Each drummer wants his drums to have a different tone. Okay, what do you think about how to mix integration sound between kick drum and bass? I would say that the combination of the kick drum and the bass player Okay. is the most important part of the band. You want the bass player to play with the kick drum. If the drummer is doing one thing and the bass player is doing another thing, that's the foundation of the pyramid. Thank you so much for your time. We talk and Neti Sound denger nih, seorang stage manager dari David Foster and Friend, Dave, dia saja datang lebih awal dan memastikan semua alat musik tersetup dengan baik, tersetting dengan baik, mikrofonnya semuanya dengan baik. Nggak mau ngangkat-ngangkat. So, thank you so much Dave for your time. Thank you Nice to very meet you. much. Nice Thank to you very meet you much. as well. Nah, saya sekarang ada di posisi stage persis membelakangi dari PA speaker GSL. Jadi para netizen Anda bisa lihat ada 12 box yang di atas, 10 boxnya GSL 8, yang bawahnya GSL 12. Ini adalah dari belakang, kemudian kita juga bisa lihat dari dekat J8 dan J12-nya untuk posisi side fill-nya ya. So, Anda juga bisa lihat area penonton yang nanti akan di cover oleh sistem speaker kita. Neti Sound inilah enaknya kalau kita gerbek sistem, masih lagi di analyzer, lagi di setup sistemnya, kita bisa memastikan dan melihat. Bayangkan ini nanti sudah full house dan bahkan sold out semuanya. FOH-nya ada di sana dan lighting sama multimedia di visual system semuanya juga jadi satu tempat. Yang paling depan itu digunakan untuk stand kamera sistem. Kita bisa melihat semua sisinya dan tidak ada area festival, betul-betul premium concert. David Foster and Friend, ada banyak banget, ada Bibo Bryson, ada Catherine McPhee, ada juga Michael Bolton, dan banyak lagi besok buat kalian yang akan menonton. So siap-siap, reproduksi suaranya bakal keren banget. Top Marco, top Maknyos.
Nah, saya sekarang betul-betul berada di backstage, di belakangnya stage. Ini adalah rack dari D80, di mana dalam satu rack ada 3 power, berarti 3 kali 4 channel. Ada 12 channel dalam satu rack power. Ada 2, jadi di sini ada 6 power. Ini untuk mengedrive semua speaker SL yang ada di atas, GSL 8 dan GSL 12. Persis banget, langsung kepake semua karena memang satu power dia bisa ngedrive 2 box speaker. Jadi bayangkan satu play itu dibutuhkan 6 power. Jadi energinya luar biasa sekali. Sangat powerful sekali, dan kalau kalian lihat para netizen di koneksi di belakangnya, wow, rapi banget. Karena power rack ini bukan di interconnect sendiri, tapi betul-betul interconnect built-in dari pabrikan. Karena langsung dari Jerman yang interconnect. Sangat rapi sekali, sangat proper sekali. Nah, ini sekarang kita bisa lihat nih. Bayangkan, rapi sekali cabling sistemnya untuk mengkoneksi input-input dan output-outputnya masing-masing. Lalu input listriknya bagus banget. Kalau di sini kita biasa pakai Legrand. Biasanya kalau dari Jerman pakai Mennekes, tapi kita lihat yang di sini, nah Mennekes betul. Koneksi listriknya sangat aman sekali. Ini tarikan daya listrik yang sangat besar. Mennekes adalah salah satu brand dari electrical company yang cukup bonafit di Jerman. Dan rata-rata memang DNB, L-Acoustic, brand-brand Europe yang cukup besar menggunakan Mennekes. Begitu rapinya. Jadi memang premium brand, premium quality, demikian juga premium service. Kenapa? Warranty-nya 5 tahun. Jadi apapun kerusakannya, biasanya Sumbria, Energy, atau Total Audio, misalnya P+ yang menggunakan itu tinggal kontak kita, lalu kita akan melakukan analisa, cek, lalu kita report ke prinsipal. Mereka yang akan menjustifikasi, oh ini diganti, oh ini nggak diganti, oh ini garansi. Dan yang luar biasa sekali, bayangkan, dalam satu box speaker, itu bukan hanya serial number dari speaker boxnya, tetapi sampai driver, komponen, crossover, serial numbernya itu tercatat dan terdatabase dengan baik. Sehingga kita nggak bisa main klaim begitu saja. Atau kita main, wah pindah deh dari box A, kita pindah drivernya ke box B karena rusak gitu. Langsung ketahuan semuanya, karena semuanya sudah terrecord dengan baik di server dan bahkan kita bisa ngecek secara online. Apalagi kelebihannya? Kelebihannya adalah dengan DNB, dengan powernya langsung yang built-in, kita itu bisa mengetahui impedance dari masing-masing speaker. Bukan hanya masing-masing box, tapi impedance dari masing-masing driver, komponen speaker di dalamnya. Ini yang nggak semua pabrikan speaker bisa melakukannya. Jadi ketika speaker sudah dipakai 4 tahun, 5 tahun, kita bisa melakukan kalibrasi dan kita bisa melihat dari sistem, dari R1, kita bisa lihat apakah impedance-nya bergeser, berubah terlalu jauh, sehingga direkomendasikan untuk ganti komponen driver. Itu yang menyebabkan kita bisa mengontrol semuanya, sehingga oh suaranya kok berubah nih ya, suaranya kok nggak maksimal ya, kemungkinan besar impedansinya sudah mulai bergeser. Kenapa bisa bergeser? Banyak hal, bisa karena penggunaan, bisa karena kerusakan, bisa karena ya penggunaannya nggak seimbang antara box satu dengan yang lainnya. So, itulah hal-hal yang kita bisa belajar dari sistem ini. Tadi kita juga ngobrol sama stage manager dari David Foster, bagaimana backline-nya, juga bagaimana dengan power M system, speaker system. Nah sekarang kita akan ngobrol bagaimana menginjeksi desain simulasi recalc untuk masuk ke dalam sistem, lalu jreng dipakai untuk analyzer. Kita akan ngobrol sebentar sama Bung Nelson, System Engineer Sumbria Rental Company. Nah, tadi kita sudah membahas tentang main PA speaker, side fill, subwoofer, sampai monitor. Sekarang waktunya kita ngobrol sama System Engineer Sumbria Rental Company. Apa kabar Nelson? Baik, luar biasa. Long time no see. Ya. Kita bahas sistem lagi nih, Sen. Iya nih, SD8 ini untuk FOH konsol ya. FOH konsol. Sen, kenapa masih ada S21 nih, Sen? Ini buat apa, Sen? Lebih ke buat yang opening di luar main performnya pas konser besok sih. Oh, oke. Jadi band pembuka gitu kira-kira ya? Ya, artis pembuka, either band atau solois, terus MC, playback, semua Sampai konten. MC pakai mixer Ya. terpisah? Karena actually kayaknya di Riders channel udah full di SD8-nya. Oke. Dan biasanya kan mereka mau dedicate. Wow. Jadinya
ya kalau untuk di luar konsernya mereka ya mau nggak mau kita harus prepare another console, Profesional banget ya. Jadi Ya. main performer, dedicated mixer, dan hanya untuk main performer. Jadi untuk MC, band pembuka, artis tambahan semuanya pakai additional mixer, dan dua-duanya Digico, jadi enak ya. Kalau rack-nya pakai apa? Tadi gue lihat ada SD ya di sana ya. SD rack sih harusnya. Sen, kan monitornya pakai Yamaha PM7 ya? Iya, Betul ya? betul. Gitu. Bagaimana sistem splitternya Kalau antara kita dua rack split itu? analog sih. Lebih safe juga ya? Safe juga. Masing-masing punya input sendiri. Iya. Nah ini bedanya karena nggak satu keluarga. Kalau monitornya misalnya Digico atau apa, kita lebih protokol. Karena ini menggunakan Digico di FOH, Yamaha-nya ada di monitor. Jadi splitternya pakai analog. Sen, sekarang kita ngobrol apa yang lo lakuin, Sen. Karena ada 3 laptop. Boleh dijelasin nggak, Sen? Ini buat apa? Di laptop pertama ini sebenarnya untuk lebih simpel aja sih. Biasanya kalau jadi 2 atau 1 masih oke, tapi akan Si buka-buka lebih- Windows kebanyakan ya? tab Windows-nya jadi itu. Ya. Ini di pertama ada R1-nya untuk kontrol powernya di NB, kontrol hasil recalc-nya, powernya dikontrol di R1. Oke. Terus untuk processing LMS-nya kita pakai Lake Lake. Wow. Dolby Lake prosesor LM. Terus ada Smart-nya untuk capture dan untuk analyze semuanya. Oke. Jadi Netisound supaya lebih clear ya, R1 itu apa? R1 ini adalah software controller dari DNB Audio Technique. Jadi dari satu laptop ini kita bisa mengontrol semua channel, semua power yang ada di depan, bahkan mengontrol untuk semua speaker-speaker. Kita bisa tahu sampai impedansi dari masing-masing driver. Apakah Nelson juga melakukan pengecekan itu sampai impedansi sebelumnya? Biasanya untuk mengetahui kondisi speaker itu oke atau enggak, biasanya dari kru sih pasti akan dilakukan itunya sih, Check up dulu checkingnya. ya. Sistem cek di sini ada sistem cek and arrival verification. Oh, nih. Biasanya ini karena ini tadi udah di close terus dibuka lagi, makanya kondisinya masih belum kecek, tapi tadi Oke. sebelumnya di bawah sama kru semua udah dicek, Semua semuanya impedansnya sudah oke, aman, masih dalam nilai yang wajar untuk bisa dipakai. Kemudian kita akan bahas nih, Sen. SOP, Standard Operating Procedure, ketika lu kan udah, meskipun Sentul udah biasa ngeset kan, tetap bikin simulasinya kan ya? Iya. Akan kita tunjukin recalc. Jadi Nelson udah bikin dulu, kemudian titik speakernya juga dipasang di sesuai titiknya Iya. gitu ya. Hasilnya kira-kira dari apa yang Nelson bikin simulasinya, lalu diterapkan, diinjek ke sistem di kenyataannya, berapa persen? 90% sampai 100% akurat sih, karena kan ada faktor-faktor di ruangan yang mempengaruhi, jadi nggak bisa clear 100%, tapi ya 90% ke atas tuh hampir akurat sih. Jadi by system sebetulnya sangat tinggi sekali Iya, akurasinya ya. akurasinya. Cuman karena akustik ruangan aja Akustik yang membedakan ruangan, ya. kondisinya, terus ya suhu ruangan pas tuning dan pas kita masukin di recalc kan juga kita bedain, agak Ya. beda. Apalagi kalau outdoor Netisound, itu nggak cuman suhu temperaturnya, tapi Kelembapan. anginnya, Kelembapan juga. kelembabannya. Jadi main di beach party di pinggir Ya. pantai gitu, nah itu hati-hati itu. Oke, setelah kamu bikin simulasinya, kamu injek juga dari komputer ini, dari sini pun bisa ya, Sen, Iya ya? bisa, tinggal filenya yang udah dibikin di save, dibuka di R1 langsung, terus ID-nya disesuaikan sama yang udah dibikin di recalc, ID di power disesuaikan, dipanggil, udah langsung sistemnya. Ini Sebenarnya pertanyaan, tanpa tuning pun DNB bisa Flat langsung aja running aman. sih, asal semua udah sesuai perhitungannya, posisi speakernya, jarak apa itu semua bisa dilakukan di recalc. pertanyaan jahil para Netisound. Sistem engineer, kan power DNB semuanya sudah built-in di SP, di LMS-nya sudah ada. Kok masih pakai Dolby Lake? Menurut Nelson, kenapa masih diperlukan Dolby Lake? Silakan. Biasanya karena nggak semua mixing engineer yang sedikit ngerti sistem punya kemampuan untuk ngulik R1-nya. Kalau Lake kan lebih common, lebih umum.
Jadi banyak kan riders dari engineer pun mintanya leg untuk, karena saat dia mau fine tune lagi, biasanya kalau sistem udah tune dari rental, mixing engineer-nya biasanya akan lakukan fine tune untuk selera dia mixing seperti apa. Biasanya either di mixer atau kalau mereka ngerti leg, pakai legnya. Dan juga dari sisi Nelson lebih aman juga ya, Ya. daripada dikulik-kulik Ya, R1-nya. betul. Lebih baik di leg aja, secara untuk main EQ, sistemnya aman ya. untuk EQ dan delay segala macam di leg. Oke. Komputer yang ketiga, ini tadi digunakan untuk Smart Life ya. Smart Life. Oke, Smart Life-nya versi berapa Nelson yang pakai? Ini kebetulan aku pakai yang 8. Smart Life versi Smart 8. Smart 8. Microphone analyzer-nya pakai Earthworks M30. M30. Tadi kita juga sudah lihat microphone analyzer-nya sangat menolong sekali nggak dengan penggunaan Smart Life ini? Sangat menolong sih untuk fine check-nya, untuk cek hasil finalnya sih menolong banget. Meskipun dari simulasi DNB hasilnya Ya. sudah kelihatan, tapi tetap ya Harus final kita check-nya di final sini ya. check lagi. Untuk make sure everything good, everything okay. Oke. Nelson ini adalah sistem engineer dari Sumberia Rental Company yang sudah berpengalaman cukup lama di banyak venue, banyak sistem. Sen, berbagi buat para netizen, Sen. Kira-kira tips and trick apa yang harus dilakukan sebagai seorang sistem engineer untuk mempersiapkan sebuah sistem bahkan sebesar ini? Silakan Nelson. Tips triknya ya paling sebenarnya ya kita harus kenal, harus tahu spek equipment yang akan dipakai, tahu venue-nya akan seperti apa, tahu ya venue, terus ya mau akan seberapa besar coverage di venue itu, karena kayak outdoor kan nggak terbatas tuh lapangan. Nah itu Ya. mesti make sure sama IO ada di berapa meter, terus penontonnya ada berapa yang harus itu, supaya semua penonton bisa mendengarkan yang sama dimanapun mereka Berada. Iya. Gitu ya. Wow, thank you banget Nelson sudah mau digangguin, direcokin sebentar. Iya. Dan netizen kita bisa belajar dari sistem David Foster and Friend Concert yang akan diselenggarakan besok di Sentul International Convention Center. Oke, demikian tadi liputan grebek sistem Sumberia Rental Company di Sentul International Convention Center, persiapan dari David Foster and Friends Concert. Ini konser yang luar biasa, premium concert, bahkan nggak ada festivalnya. Saya ada di baris area depan, semuanya duduk, semuanya proper. Puji Tuhan, alhamdulillah kita bersyukur kita bisa grebek semuanya. Dan yang luar biasa, tadi kita juga ngobrol sama Dave, stage manager dari David Foster bahkan. So, netizen se-Indonesia Raya, teruslah belajar, maju terus Pro Audio Indonesia, bersama-sama kita maju. Siapa lagi yang akan menjaga dan membuat kita belajar di industri ini kalau bukan kita sendiri. Maju terus Pro Audio Indonesia. Salam Pro Media.